Gadis itu baru saja pulang ke rumah dan langsung terkejut, melihat ibunya didorong dari lantai atas oleh adiknya, hingga terjatuh dan mengalami luka parah. Belum sempat mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seluruh keluarga malah menuduh dia sebagai pelaku, meskipun gadis itu mati-matian menjelaskan bahwa adiknya lah yang mendorong ibu mereka. Namun seluruh keluarga justru lebih percaya pada kebohongan adiknya. Hanya karena adiknya telah hilang selama belasan tahun, dan baru saja ditemukan kembali. Mereka memperlakukan adiknya seperti harta karun, menganggap adik yang baru kembali itu tak mungkin menyakiti ibunya. Mereka malah yakin gadis itu iri hati hingga melakukan hal tersebut. Meski gadis itu terus memohon, sang kakak tetap mengirimnya ke pusat pembinaan. Tanpa mereka tahu, keputusan ini akan menjadi penyesalan seumur hidup mereka. Dan adik yang mereka anggap sebagai permata keluarga, ternyata bukan adik kandung mereka sama sekali. Ibunya pun karena menyadari kebenaran ini, makanya didorong oleh si gadis licik untuk membungkam mulutnya. Sayangnya kejadian itu tepat disaksikan oleh gadis yang baru saja pulang ke rumah. Alhasil dia menjadi kambing hitam, dan dikirim ke pusat pembinaan oleh kakaknya. Di dalam pusat pembinaan, gadis itu setiap hari mengalami penyiksaan tak manusiawi, bahkan demi membuatnya diam selamanya. Adik licik itu menyuruh orang meracuni dirinya, hingga membuat gadis itu menjadi bisu, tak bisa bicara lagi seumur hidup. Waktu pun berlalu selama 3 tahun. Ibunya meski selamat dari maut, namun akibat cedera di kepala, berubah menjadi seorang vegetatif. Sementara gadis itu akhirnya selesai masa pembinaannya. Kakaknya pun datang menjemputnya pulang, mengira gadis itu masih akan bersikap seperti dulu. Tak disangka gadis itu hanya lewat di depannya dengan dingin. Kakaknya marah dan langsung menariknya. Karena gadis itu tetap diam, dia pun emosi dan mendorong gadis itu hingga jatuh. Padahal gadis itu bukan tak mau bicara, melainkan memang sudah tak bisa bicara. Karena sudah diracun menjadi bisu, kakaknya pun meninggalkannya begitu saja, dan masuk ke dalam mobil. Hujan besar pun turun dari langit, seolah langit pun ikut merasa tak adil untuk gadis itu. Dengan tubuh basah kuyup, gadis itu berjalan pulang ke rumah. Namun rumah yang begitu besar, hanya ada seorang pembantu yang menyambutnya. Tak lama, adik licik itu muncul dengan wajah pura-pura baik, tapi dia bukan datang untuk menyambut, melainkan untuk memanfaatkan momen saat keluarga keluar, dan berpura-pura didorong oleh gadis itu. Ayah yang melihat itu langsung panik dan menolong si adik, lalu membentak gadis itu dengan keras. Kakak perempuan bahkan berkata, kalau gadis itu seharusnya dipenjara seumur hidup. Tak ada satupun yang memberi kesempatan gadis itu menjelaskan. Mereka langsung masuk rumah sambil mendukung si adik licik. Mereka kira, setelah kejadian ini si adik akan berhenti berulah. Namun tak disangka, dia malah masuk ke kamar gadis itu dan mulai memprovokasi. Bahkan dengan bangga mengaku, bahwa dialah yang menyuap petugas di pusat pembinaan, dan dialah yang mendorong ibu dari tangga. Baru saat itu gadis itu tahu, semua penderitaannya dan ibunya adalah ulah adik licik itu. Gadis itu marah dan bertanya lewat bahasa isyarat, kenapa bisa sekejam itu. Namun saat itu terdengar langkah kaki kakaknya. Adik licik itu langsung berpura-pura lagi, berakting seolah diserang oleh gadis itu. Kakak yang melihat kejadian itu, langsung menampar gadis itu dengan keras, dan hendak memaksanya berlutut minta maaf. Tapi saat itu juga, kakaknya mendapat telepon dari rumah sakit. Diberitahu bahwa ibunya sudah hampir sadar. Mereka semua pun segera menuju rumah sakit. Dokter mengatakan, gelombang otak ibu akhir-akhir ini sangat aktif. Kemungkinan sadar sangat besar, dan menyarankan agar ibu dirawat di rumah saja, karena ditemani keluarga. Peluang sadar akan lebih besar. Mendengar ini, adik licik langsung ketakutan, karena dia tahu jika ibu sadar, semua kebohongannya akan terbongkar. Maka dia pun mulai merencanakan hal jahat lainnya. Di hari pertama ibu dibawa pulang, dia diam-diam masuk ke kamar ibu, dan berniat mencabut selang oksigennya. Namun di saat itu juga, gadis itu tiba-tiba muncul, dan langsung mendorongnya menjauh. Sambil